Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sobat-sobat semuanya? Mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2525, cepat pergi lagi. Pada saat yang sama, Su Linjiang berkata kepada beberapa orang dengan terus terang, "Mengapa kalian masih bergaul dengan anak ini? Hal besar seperti ini telah terjadi, dan dia tidak kembali untuk mengambil alih situasi. Apakah dia ingin kita menanggung bebannya di sini?" Sambil berbicara, telepon terhubung. Saudari Ming dan Li Fugui baru saja tiba di lantai atas Hotel Dongjing. Keduanya mendarat. Saudari Ming memegang telepon dan bertanya kepada Su Linjiang, "Apa yang terjadi?" Su Linjiang berkata dengan cemas, "Direktur Ming, sebaiknya Anda segera membawa Kapten Li dan yang lainnya kembali. Kapten dari seluruh negeri baru saja menelepon dan mengatakan bahwa banyak praktisi di banyak kota telah diserang oleh orang-orang misterius. Setelah berdiskusi bersama, kami memutuskan untuk meminta Anda kembali dengan cepat untuk menangani situasi ini." Hati saudari Ming bergetar. Dia tahu apa yang seharusnya terjadi pada akhirnya akan terjadi. Sadarilah ini. Suster Ming menarik napas dalam-dalam dan berusaha menenangkan dirinya sebisa mungkin. Ia berkata kepada Su Linjiang dengan serius, "Direktur Su, jangan khawatir, Kapten Li sedang bersamaku sekarang. Aku akan memberinya telepon dan kau ceritakan situasinya. Setelah itu, kau harus melakukan apapun yang diperintahkannya." Li Fugui, yang berdiri di samping mereka, tercengang ketika mendengar apa yang dikatakan Suster Ming. Dia setengah membuka mulutnya dan menatap Suster Ming. Matanya seolah berkata kepada Suster Ming, "Bukankah aku sudah memberitahumu? Aku tidak punya solusi yang bagus sekarang. Apa yang kau ingin aku atur?" Ketika Suster Ming melihat mata Li Fugui, air mata mengalir di matanya. Dia menatap Li Fugui dengan penuh harap, berharap Li Fugui dapat membantunya. Ya, Li Fugui lah yang membantunya mendapatkan posisi direktur. Jika bukan karena Li Fugui, dia mungkin hanya seorang wakil direktur seperti Su Linjiang dan lainnya. Pikirkan kembali semua yang terjadi sebelumnya. Sekarang, saudari Ming merasa, jika saja ia tahu sebelumnya bahwa setan akan merusak segel dan keluar dari kubah, ia lebih baik memberikan jabatan wakil direktur eksekutif kepada orang lain. Li Fugui menggunakan kekuatan pikirannya untuk melihat pikiran saudari Ming saat ini. Ia tersenyum, mengambil telepon dengan tangan kanannya, dan dengan lembut memegang saudari Ming di tangannya dengan tangan kirinya. "Direktur Su, ini saya Li Fugui," kata Li Fugui dengan tenang. Setelah mendengar suara Li Fugui, Su Linjiang merasa lega, tetapi dia masih buru-buru berkata kepada Li Fugui, "Saudara Li, sesuatu yang besar telah terjadi. Kami baru saja mendapat berita bahwa banyak pemimpin tim menelepon dan mengatakan bahwa orang-orang telah muncul di berbagai tempat pada saat yang sama." Kemudian dia memberitahu Li Fugui semua laporan dari bawah. Li Fugui terdiam beberapa detik. Kemudian dia berkata kepada Su Linjiang dengan terus terang, "Direktur Su, jangan khawatir, kami sudah tahu tentang masalah ini, dan kami akan segera kembali malam ini. Anda hanya perlu memberi perintah kepada para kapten tim di berbagai tempat dan biarkan mereka memperhatikan dengan saksama perkembangan di berbagai tempat." Su Linjiang menghela napas lega, dan bertanya kepada Li Fugui dengan ragu-ragu, "Saudara Li, jadi Anda tahu apa yang sedang terjadi?" Li Fugui berkata dengan serius, "Ya, saya tahu." Su Linjiang terus bertanya, "Kalau begitu, bisakah Anda memberitahu kami tentang hal itu melalui telepon terlebih dahulu?" Li Fugui ragu-ragu sejenak, dan tersenyum, "Saya tidak bisa menjelaskannya dengan jelas kepada Anda melalui telepon untuk sementara waktu. Ketika saya kembali, saya pasti akan memberitahu Anda yang sebenarnya tentang masalah ini." "Oh,
dan beritahu para kapten tim di berbagai tempat untuk mengingat untuk merahasiakannya. Jangan menimbulkan kepanikan, Su Linjiang bersumpah. Jangan khawatir tentang ini. Dalam hal ini, kami akan menunggu Anda dan Direktur Ming kembali di Biro ke-6. Li Fugui setuju. Setelah menutup telepon, dia menoleh ke arah Suster Ming. Saudari Ming, bersiaplah. Mari kita kembali dulu. Suster Ming menangis terseduh-seduh, dan berkata dengan wajah yang tampak sedih, Fugui, kamu harus kembali, tetapi sebelum kamu pergi, bukankah kamu seharusnya memikirkan solusi sesegera mungkin? Sekarang para anggota monster ini menyerang para praktisi, selanjutnya, mereka pasti akan menyerang umat manusia. Untuk mencegah Suster Ming terlalu khawatir, Li Fugui mencium kening Suster Ming, meraih tangan Suster Ming, dan dengan lembut menasihati, apa yang kamu takutkan? Dengan adanya aku di sini, kamu dapat merasa tenang. Meskipun aku belum memikirkan solusi yang baik, aku berjanji bahwa setelah aku kembali, aku akan dapat memikirkan solusi dalam waktu kurang dari sehari. Suster Ming membuka tangannya dan memeluk Li Fugui dengan erat. Li Fugui menepuk punggung Sister Ming, dan ketika Sister Ming perlahan-lahan menjadi tenang, dia menarik Sister Ming ke kamar dan berkata kepadanya dengan terus terang, turunlah nanti, kamu dan Duo-Duo kumpulkan semua orang yang kita bawa kali ini, dan bawa mereka semua ke lantai atas hotel. Kali ini kita akan naik Zentianhou kembali. Sister Ming mengangguk dan setuju, lalu bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Li Fugui berkata, kami baru saja pergi melihat Sichuan. Saya pikir negara pulau itu akan stabil untuk sementara waktu. Saya akan menjelaskan kepada Liu Xia, Xiao Rongrong dan Zheng Mengru, dan membiarkan mereka memasuki berbagai industri di sini secepat mungkin. Sister Ming tidak keberatan dengan ini. Beginilah seharusnya kita menghadapi bajingan-bajingan ini. Kita tidak boleh memberi mereka kesempatan bernapas. Segera, keduanya datang ke kamar, baru saja masuk. Sebelum San Chun dan yang lainnya sempat berbicara, Saudari Ming berkata kepada semua orang, sekarang, semuanya, segera pergi ke lantai atas. 10 menit lagi, kita akan kembali ke Tiongkok. Setelah mendengar ini, semua orang yang hadir tercengang. Meskipun mereka tahu bahwa situasinya kritis dengan munculnya ras iblis, mereka tidak menduga hal itu akan terjadi dalam waktu dekat. Hua Duo-Duo menatap Sister Ming dengan linglung. Berdasarkan pemahamannya terhadap Sister Ming, jika tidak ada keadaan darurat, Sister Ming pasti tidak akan begitu ingin membawa mereka kembali. Pikirkan ini, Hua Duo-Duo bertanya, Saudari Ming, apakah terjadi sesuatu yang tidak terduga? Saudari Ming tidak menjelaskan, tetapi berkata dengan serius, jangan banyak bertanya untuk saat ini, bersiaplah sesegera mungkin, dan saya akan memberitahu Anda situasinya dalam perjalanan kembali. Semua orang saling memandang, dan setelah beberapa detik, mereka semua bangkit dan bersiap untuk keluar. Tepat pada saat ini, Li Fugui tiba-tiba teringat sesuatu. Ketika ras iblis datang ke dunia, mustahil bagi mereka untuk sekadar melakukan kejahatan di pihak mereka. Sama seperti kali ini, pihak lain sudah menyeberangi lautan dan menemukanku. Memikirkan hal ini, demi keselamatan Xiao Rongrong, Zheng Mengru dan yang lainnya, dia buru-buru berkata kepada Kui Sao yang hendak pergi, Saudara Kui Sao, tunggu sebentar. Kui Sao berhenti dan bertanya kepada Li Fugui dengan rasa ingin tahu, Saudara, ada apa? Apakah Anda punya instruksi lain? Li Fugui berkata terus terang, biarkan mereka pergi dulu. Anda tinggal saja, saya punya sesuatu untuk merepotkan Anda nanti. Meskipun Kui Sao penasaran, dia tidak bertanya terlalu banyak dan hanya duduk di sofa di sebelahnya.
Li Fugui menatap Xiao Rongrong yang tampak kecewa, lalu berkata terus terang kepadanya, "Rongrong, panggil Liu Xia dan Zheng Mengru dan minta mereka datang ke sini sesegera mungkin." Ketika Xiao Rongrong menelepon Liu Xia, dia bertanya pada Li Fugui, "Fugui, apakah kamu benar-benar ingin pergi kali ini?" Li Fugui mengangguk. Dia berkata dengan sedikit putus asa, "Tidak mungkin. Tapi jangan khawatir, mungkin setelah masalah ini selesai, aku akan bisa membawamu, Mengru dan Liu Xia ke desa Xiaoxi, dan kita akan hidup bersama selamanya." Melihat ekspresi sedih di wajah ketiga gadis itu, Li Fugui juga merasa sedikit enggan. Dia melangkah maju dan memeluk ketiga gadis itu dalam pelukannya. Setelah melihat pemandangan ini, Kui Sao merasa agak malu. Ia terbatuk pelan, lalu berbisik kepada Li Fugui, "Saudara Li, jika ada yang ingin kau katakan, sebaiknya kau katakan secepatnya. Setelah kita selesai mengatur, kita akan berangkat nanti." Pada saat ini, Xiao Rongrong mengambil inisiatif untuk mundur, menyeka air mata dari sudut matanya, dan berkata kepada Li Fugui dengan terus terang, "Fugui, jangan khawatirkan kami. Kami baik-baik saja di negara kepulauan ini dan belum menemui bahaya apapun untuk saat ini. Karena Biro ke-6 membutuhkanmu, sebaiknya kau kembali secepatnya. Setelah kau menyelesaikan semua masalah, kami akan menunggumu untuk menjemput kami." Li Fugui mencium dahi beberapa orang, lalu dia berbalik, menatap Kui Sao, dan berkata kepadanya dengan kata-kata, "Saudara Kui Sao, saya mungkin harus menyusahkan Anda kali ini. Saya khawatir bahwa para setan mungkin muncul lagi setelah saya pergi. Anda juga tahu kekuatan Xiao Rongrong, Zheng Mengru dan Liu Xia." Kepada Li Fugui dengan pandangan gelisah, "Brother Li, jangan bercanda dengan saya seperti ini. Bukannya saya tidak ingin merawat mereka. Kuncinya adalah Anda juga tahu bahwa Anda tidak dapat berurusan dengan monster-monster ini. Apalagi saya. Sekarang kau tinggalkan aku di sini. Bagaimana jika?" Li Fugui menyela Kui Sao tanpa menunggunya selesai bicara, menatap matanya, dan berkata kata demi kata, "Saudara Kui Sao, aku tahu kau pasti gelisah sekarang. Tapi jangan khawatir, aku punya firasat bahwa saat klan iblis muncul kali ini, orang pertama yang akan ditangani adalah aku dan bukan orang lain. Jadi, jika aku tidak ada di sini, kecil kemungkinan anggota klan iblis akan muncul di sini. Bahkan jika mereka benar-benar muncul, jangan melawan mereka secara langsung. Cobalah untuk membawa Rongrong dan yang lainnya pergi. Kurasa dengan kekuatanmu, seharusnya tidak sulit untuk membawa ketiga gadis ini pergi, kan? Tentu saja, jika aku kembali dan benar-benar menemukan cara untuk menghadapi klan iblis, aku pasti akan memanggilmu." Setelah mengatakan itu, Kui Sao tidak bisa terus menolak. Dia menjilat bibirnya yang kering, menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, lalu berdiri dan berkata kepada Li Fugui dengan percaya diri, "Saudaraku, dalam hal ini, kamu dapat kembali tanpa khawatir. Serahkan ini padaku. Jika tidak berhasil, aku akan memanggil para tetua dan murid di gunung dan meminta mereka semua untuk datang." Li Fugui tidak menolak. Dia hanya membungkuk pada Kui Sao dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kui Sao tersenyum pahit, melambaikan tangannya dan berkata, "Baiklah, apakah kamu harus bersikap begitu sopan di hadapanku? Sudah larut, sebaiknya kamu bersiap-siap dan kembali dulu." Li Fugui menjawab, lalu berbalik, menatap ketiga gadis di depannya dengan penuh kasih sayang, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Rongrong, Mengru, Liu Xia, kalian bertiga, jaga diri kalian masing-masing." Xiao Rongrong dan Li Fugui sudah saling kenal sejak lama.
tetapi dia belum pernah melihat ekspresi wajah Li Fugui seburuk hari ini. Dengan demikian, dia juga bisa membayangkan bahwa masalahnya kali ini pasti cukup besar. Pikirkan ini, agar Li Fugui tidak khawatir tentang mereka. Xiao Rongrong memaksakan senyum di wajahnya dan berkata kepada Li Fugui dengan percaya diri, "Fugui, jangan khawatir, kita pasti tidak akan berada dalam bahaya. Sebaliknya, kamu harus berhati-hati dalam segala hal yang kamu lakukan setelah kembali. Jangan bertindak gegabah seperti sebelumnya." Li Fugui tersenyum dan mengangguk. Setelah beberapa detik terdiam, dia berbalik dan berjalan keluar pintu. Xiao Rongrong, Zheng Mengru dan Liu Xia tidak mengikuti Li Fugui keluar. Mereka tahu, dalam situasi saat ini, bahkan jika aku mengikuti Li Fugui keluar, itu hanya akan membuat Li Fugui semakin sedih. Saat Li Fugui benar-benar menghilang dari pandangan mereka, Xiao Rongrong menatap Kui Sao dan bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu, "Tuan Kui Sao, bisakah Anda memberitahu kami bagaimana situasi kemunculan klan iblis kali ini?" Zheng Mengru bertanya dengan ekspresi terkejut, "Klan iblis? Klan iblis apa? Apakah itu monster?" Kui Sao tidak ingin membuat ketiga gadis di depannya gugup. Jadi dia melambaikan tangannya dan berkata dengan ringan, "Tidak apa-apa, bagi saudara Li, ini semua adalah masalah kecil. Saya pikir setelah saudara Li kembali, tidak akan butuh waktu lama bagi masalah ini untuk diselesaikan." Meskipun dia mengatakan ini, Kui Sao mengetahuinya di dalam hatinya. Kejadian ini, jika tidak ditangani dengan tepat, bisa menjadi bencana besar bagi seluruh umat manusia. Sekarang, tidaklah berlebihan bila dikatakan demikian. Kebangkitan dan kejatuhan umat manusia kini sepenuhnya berada di pundak Li Fugui. Jika Li Fugui dapat memimpin mereka menghancurkan ras iblis, maka ras manusia pasti akan dapat terus eksis di dunia ini. Sebaliknya, jika Li Fugui gagal melakukan ini, dia tidak berani memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah melihat ekspresi di wajah Kui Sao, Xiao Rongrong tahu bahwa lelaki tua ini tidak akan menceritakan detailnya kecuali dia menggunakan beberapa trik. Pikirkan ini, Xiao Rongrong kemudian mengaktifkan sihirnya, berjalan ke arah Kui Sao, dan bertanya sambil tersenyum, "Tuan Kui Sao, tolong beritahu saya, apa yang sedang terjadi?" Namun, Xiao Rongrong benar-benar meremehkan kekuatan Kui Sao kali ini. Pesonanya selalu berhasil di depan orang-orang biasa. Namun di hadapan pemimpin sekte seperti Kui Sao, itu hanyalah permainan anak-anak. Kui Sao sedikit mengedarkan energi internalnya, dan dengan mudah menahan godaan pesona Xiao Rongrong. Dia berdiri, membelai jenggotnya, dan berkata sambil tersenyum, "Gadis kecil, jangan gunakan trik kecilmu di hadapanku. Jangan lupa, dibandingkan dengan sekte Beidou kami, lembah Baihuamu hanya ada di bumi dan yang lainnya ada di surga." Bersambung.